Setelah sukses merilis satu unit Discovery SR3 edisi warna kuning di bulan Juli tahun 2023 yang lalu, kini PT Aneka Jaya Mukti atau yang biasa dikenal dengan PO Aneka Jaya kembali merilis dua unit Discovery SR3. Unit ini ditopang dengan chassis Hino AK240 Euro 4. Edisi kali ini masih sama, yaitu menggunakan cat warna kuning mencolok. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai spesifikasi unit ini, simak sampai selesai videonya. Halo sahabat Laksana, ketemu lagi sama Lek Lang di channel Laksana Bus. Nah, di samping kanan dan kiri saya ini ada unit yang akan kita ulas. Nah, unit ini apa? Unit ini tentunya bukan unit yang sepele juga, meskipun mungkin beberapa teman-teman khususnya para bismania ataupun juga teman-teman pengusaha mungkin ada yang menganggap ini unit apaan sih gitu, tapi jangan disepelekan. Dan kita kali ini akan ada di sesi mesin ngarep ora sepele. Nah, karena di sebelah saya ini ada dua unit bis dengan mesin depan. Dan apa saja sih keistimewaan bis mesin depan era sekarang ini? Yuk kita puterin dulu. Nah, sahabat Laksana, ini adalah unit milik Aneka Jaya Pacitan menggunakan sasis Hino AK240 Euro 4. Nah, kalau dulu kita pernah membahas sasis mesin depan dengan sasis Mercedes-Benz 1623 milik Sudiro Tunggajaya. Nah, kita seperti janji saya dulu, kita akan membahas Hino AK. Hino AK, dan kebetulan di sini ada Hino AK240 Euro 4 yang terbaru milik Aneka Jaya, ya kan? Bedanya apa dengan mesin depan yang dahulu pernah kita ulas? Dan nanti di sesi yang lain kita akan juga bahas lagi unit dengan mesin depan. Apa itu? Simak terus, ikuti terus channel Laksana Bus ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu untuk unitnya Aneka Jaya. Seperti saya bilang, dia menggunakan Hino AK240 Euro 4. Nah, bedanya kalau kita dulu yang pakai sasis Mercy milik Sudiro Tunggajaya itu bagasinya besar sekali. Nah, kalau ini bagasinya standar. Ini bagasinya standar. Di samping sini tidak ada bagasi, ya kan? Kalau yang punya Sudiro itu yang pakai 1623 itu kita buat bodinya dengan ketinggian HD, dan bagasi ini bisa dibuka gede, bisa untuk muat motor. Nah, kita akan lihat untuk unit ini kita menggunakan bodi Discovery model SR3. Dan ini tentunya Aneka Jaya pun juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi Aneka Jaya ini salah satu perusahaan otobus yang cukup kawak dari daerah Pacitan, Jawa Timur, ya kan. Sudah lama sekali malang melintang di transportasi bis, ya kan. Dia pun juga mengikuti perkembangan sekarang untuk memanjakan penumpangnya. Dan ini nanti juga ada beberapa customnya akan kita lihat. Dan di sisi sini, ini bagasi sisi kanan bis ya, itu ada pengisian bahan bakar solar. Ini ada di bagasi nomor 3 sebelah kanan. Kemudian di bagian atasnya ini ada akinya. Jadi baterai itu posisinya dari sini. Ini kita sudah melakukan sedikit revisi dari unit yang sebelumnya. Jadi Aneka Jaya sebelumnya sudah memiliki juga Hino AK240. Kita buat sesuai dengan rekomendasi pabrikan, di mana kita tidak merubah posisi aki dan tangki, tetapi ternyata menjadi kendala bagi operator. Maka sesuai permintaan operator, kita coba dulu untuk akinya kita geser. Entah nanti mungkin kalau ke depan tangki bisa ke belakang gitu, cuman kita juga mesti konsultasi kepada APM. Oke, ini untuk geser ke sini, ke bagasi nomor 2. Di bagasi nomor 2 ini ada bagasi. Ini terkoneksi dengan depannya dan dengan sampingnya sana sampai ke sisi kiri. Nah, di sini ini ada apa? Di sini ini ada pompa solar, filter solar. Filter solarnya ada di sini. Ini kita buatkan akses maintenance, jadi untuk perawatannya biar lebih mudah.
Nah, ini bagasi nomor 1 kanan. Nah, nih, kita buka semua biar semakin luas. Nah, di sini di pintu bagasi tertulis antar kota, antar provinsi. Artinya apa? Walaupun bis mesin depan, tapi dia digunakan untuk antar kota, antar provinsi. Nggak cuma untuk jarak dekat, tapi untuk jarak jauh. Ada yang bisa nebak, Aneka Jaya ini dengan mesin Hino AK mesin depan ini nantinya mau digunakan untuk rute mana? Ada yang bisa nebak? Yuk kita geser lagi. Kemudian kita maju ke depan lagi. Di depan ini ada pintu pengemudi. Sesuai regulasi di Indonesia, sesuai peraturan Menteri Perhubungan, untuk bis bermesin depan itu bisa menggunakan pintu yang hanya bisa diakses dari luar. Jadi bagian dalamnya ini nggak ada handle pintunya. Jadi harapannya pengemudi tidak bisa membuka dari dalam, tapi bisa dibuka dari luar, khususnya apabila digunakan untuk perawatan area-area ini. Kemudian di sini juga ada box sekring, fuse box bawaan dari sasis. Nah, meskipun ini teman-teman ada yang memandang sebelah mata bis dengan mesin depan, ya kan, di era gempuran sasis-sasis tronton, bis-bis mesin belakang, sasis-sasis premium dan lain sebagainya, mesin depan ini tetap eksis karena masih tetap juga ada pangsa pasar yang sangat-sangat prospektif untuk itu. Meskipun unit ini boleh dibilang lebih rendah dari legasi, tetapi standarnya pun kita sudah menggunakan lantai vinil lantai ini dengan tarabus itu. Jadi bukan yang kelas murah-murah, tapi memang kita berikan yang tipe yang baik. Oke, kita akan bergeser melihat ke fasad depannya nih. Nah, di sana lagi ada aktivitas pengecekan bapak-bapak kru yang nanti akan bertugas membawa unit ini. Nah, ini kita tutup dulu ya. Kalau sahabat Laksana sudah nonton yang video kami sebelumnya yang kita mengulas dengan sasis Mercedes 1623, apa bedanya? Nah, karena kalau yang 1623 itu kita menggunakan body HD, sedangkan kalau yang ini masih standar gitu. Jadi perbedaannya ada di ketinggian. Ketinggiannya jelas ada perbedaan. Kalau wajahnya kurang lebih juga sama. Dan ini yang tadi saya bilang, dia mengikuti perkembangan zaman dengan menambahkan opsi-opsi tambahan. Contohnya spion. Spion ini standarnya dia spionnya yang kungfu, yang spion kungfu, ya kan? Spionnya yang kecil. Tapi biar kelihatan makin modis, ini menggunakan spion untuk legasi SR3 juga. Nah, semakin keren ya. Warnanya juga cerah, kuning putih. Yuk kita bergeser ke dalam yuk. Oke, kita masuk ke area dalam. Nah, dari pintu depan. Kalau naik dari mana, Mas? Dari pintu. Ya. Kalau naik bis itu dari pintu. Kan sering ada pertanyaan gitu. Mau naik Aneka Jaya dari mana, Mas? Dari pintu. Ya. Ya, Mas. Bener. Kalau naik dari jendela bener nggak? Nggak bener. Nggak bisa lagian ya. Oke, kita masuk ke pintu penumpang depan ini, kiri, ya Pak. Wah, plat nomornya baru saudara-saudara. Asli, orisinil, sudah BBN plat kuning. Nah, ini masih dilengkapi juga komponen-komponennya. Ini sudah menggunakan head unit Android 7 in, ya kan, dilengkapi dengan AC. AC-nya kita nyalakan. AC-nya pakainya ini tipe Denso LD9. Nah, ini dengan tombol-tombol lampu yang bisa dikontrol oleh pengemudi. Hino AK ini ternyata speedometernya udah keren ya, sahabat Laksana. Udah seperti bis-bis yang rear engine. Jadi sudah nggak lagi yang model kotak seperti ya dulu pun rear engine-nya Hino juga
modelnya kotak ya, sekarang sudah lebih dinamis dengan desain yang membulat, warnanya juga multicolor. Kalau yang kemarin kan hanya oranye gitu kan, yang ini kan sudah multicolor, ada birunya, ada putihnya, itu dipandang mata ini sudah semakin enak. Kemudian wheel spoke-nya ini, setirnya ini juga sudah keren nih. Ini kayak yang dipakai Hino RN dan sekarang juga diaplikasikan di Hino RM RK Euro 4. Nah, untuk mesin itu ada di bawah saya. Coba pintunya saya tutup. Pintunya saya tutup, jadi lebih kedap ya, lebih kedap. Suara mesin juga nggak berisik-berisik amat. Malah saya bilang kalau sama mesin depan yang sebelumnya, kalau dulu sebelum ada Hino AK 240 ini dengan teknologi Euro 4 kan, yang dulu kan Hino AK 215. Nah, yang 215 itu suara mesinnya kelihatan terdengar lebih kasar. Kalau ini jauh lebih halus. Jauh lebih halus. Ya sama halnya dengan Hino yang rear engine kayak Hino RM sama Hino RK 280 Euro 4 itu memang suara engine-nya juga lebih halus. Ini pun juga seperti itu. Dan ya semestinya ini oke banget ini kalau buat luar kota. Kemudian ini lampu trap tangga ini kita kasih LED white yang bener-bener white, jadi bener-bener menerangi jalanmu untuk keluar masuk di unit ini. Kemudian ini di sini ada jok kernet untuk duduk kernetnya. Jadi untuk asisten pengemudi bisa duduk di sini. Wah, bisa nyantai begini. Nah, ini Discovery ini juga semakin hari semakin kesini juga tentunya harus semakin cantik dong ya. Ini partisinya pun sudah nggak partisi-partisi yang biasa yang pakai hanya besi. Kalau dulu Discovery itu hanya pakainya besi. Kemudian bisa di custom dengan yang dulu partisi model legasi lama. Ini pun mengikuti yang model baru, ya kan? Yang sudah pakai soft touch ini lebih keren. Cuman kalau Discovery itu nggak ada legaletnya. Tapi kalau ada yang minta pengen pakai legalet, di custom pakai legalet juga bisa. Jadi kalau di legasi dulu bagiannya legalet itu kan ada di sisi sini. Nah, kalau di Discovery dia digantikan dengan warna biru, sisi sini sama sisi luar sini ya. Jadi di antara louver ini ada lampunya. Kalau biasanya kalau legasi dulu itu untuk legalet. Tapi kalau Discovery memang tidak ada legaletnya. Tapi bukan tidak mungkin untuk para pengusaha yang mau bikin bis dengan mesin depan, mungkin untuk pariwisata atau untuk keperluan yang lain, kalau mau di-upgrade dalamnya pakai legalet juga bisa. Nah, kalau standarnya di Discovery itu memang kita di area plafon ini memang kita buat lebih simple ya. Lebih simple, tidak pakai penutup bagasi plafon. Tapi tidak menutup juga kemungkinan kalau misalnya pengen dikasih penutup bagasi plafon. Tapi kalau saya sendiri sih ya, saya pribadi suka kalau Discovery ini terbuka seperti ini, jadi barang-barang penumpang itu bisa terlihat. Jadi mencegah penumpang itu lupa barang bawaannya kalau mereka naruhnya di bagasi plafon. Karena umumnya bis mesin depan itu kebanyakan sampai saat ini masih digunakan untuk bis Bumel AKDP jarak pendek ataupun bis AC tarif biasa. Tahu ya, bis AC tarif biasa biasanya melayani Surabaya Solo Jogja, Surabaya Solo Semarang, bahkan sekarang sampai Purwokerto sampai Bandung ada itu yang menggunakan bis mesin depan untuk AC tarif biasa. Jadi kalau penumpangnya sering naik turun gitu kan, naruh barang di bagasi plafon, takutnya kalau ada penutupnya mereka nggak lihat barangnya nanti kelupaan atau mungkin juga bisa rawan pencurian dan seperti itu. Nah, kalau biasanya kalau bagasi plafon berpenutup itu untuk bis antar kota antar provinsi yang eksekutif atau yang pariwisata, di mana kalau bis eksekutif itu biasanya penumpangnya tidak sebanyak bis-bis yang ekonomi atau bis-bis yang patas, dan juga kalau bis pariwisata biasanya yang ikut itu kan rombongan temennya sendiri. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat, kita masih di sisi depan.
kita masih di sisi depan. Bis ini dilengkapi dengan tadi head unit Android 7 in, ada TV monitor 32 inch, betul. Dilengkapi juga dengan speakernya ada 8 pieces. Nah ini sahabat Laksana kalau mau nyobain naik, mau nyobain dengerin suaranya, sebaiknya coba ikut bis ini kemana trayeknya, ya kan? Cobain kemana trayeknya. Kemudian ini di sini bis Aneka Jaya ini menggunakan bangku buatan Laksana dengan model Versa 4 tanpa leg rest, dan totalnya ini kalau nggak salah 40 seat. Bis ini dilengkapi 40 seat. Jaraknya kayak apa? Kita duduk. Oke, untuk saya yang tingginya 180 cm, jarak segini nih masih oke ya. Dengkulnya nggak mentok. Tuh, masih ada segini nih. Ini dilengkapi juga dengan paper net buat naruh-naruh snack, buat naruh-naruh majalah misalnya. Ini bisa buat naruh botol, ada cup holdernya. Dengkul nggak mepet, posisi dudukan juga oke. Oh, ini ada USB chargernya saudara-saudara. Wah, keren juga ya. Sekarang Discovery-nya dilengkapi dengan USB charger juga. Jadi sahabat Laksana yang nanti berkesempatan menumpang bis ini sesuai trayeknya, kalau bepergian nggak perlu khawatir, karena memang sekarang itu we always need a power, ya kan. Kita lebih mementingkan HP kita tetap menyala gitu kan. Ya karena memang sekarang sudah eranya kemajuan, the world is in our hand, ya kan. Kita duit aja sekarang kita pakainya sudah cashless ya, sudah mulai banyak cashless. Oke, dan ini bisa menjadi solusi ketika Anda melakukan perjalanan, jadi memastikan bahwa nanti kita bisa menghubungi keluarga, bisa mengakses hiburan sendiri dari HP-nya masing-masing, tetap bisa eksis di sosmed, ya kan. Yuk kita geser ke belakang. Kasurnya bagus. Ini kasur sopir, warnanya apa ini? Ini pink apa ungu? Warnanya cantik sekali. Ini kasur untuk sopir, nanti taruhnya di belakang sana biasanya. Itu di belakang ini masih ada tempat tidur sopir, dan ini ada toiletnya. Wah, kalau dikasih toilet, tadi tulisannya antar kota antar provinsi, berarti ini serius untuk perjalanan yang lumayan jauh, ya kan, karena disediakan toilet juga. Tuh. Oke, apa lagi ya? Yuk kita turun aja. Nah, sahabat Laksana, sekarang saya sudah bersama salah satu kru yang mengambil unit Aneka Jaya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ledek. Pak Ledek. 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 Oh, Iya. tak kira ledek. Oh, bukan ledek ya, Pak ya? Pak Ledek ya. Pak Ledek, ini unit ini totalnya ada berapa sih, Pak? 3 ya? Iya. Yang satu sudah ada di Rumah di garasi. Ya. Terus ini kan tadi kan unitnya kan mesin depan, Hino AK, ada toiletnya, jumlah bangkunya 40 ya Pak ya? Iya, Benar, betul. Terus tadi di samping ada tulisannya antar kota antar provinsi. Ya. Ini unit ini sebenarnya nanti mau dipakai rute mana Pak? Pacitan Pekanbaru. Wah, Pacitan Pekanbaru. Jadi mesin depan terjauh. Wah, dengan mesin trayek depan terjauh. Iya. Pacitan, Jawa Timur sampai Pekanbaru. Betul. Provinsi Riau. Itu kalau perjalanan berapa lama itu Pak biasanya? Itu enggak nyampe 2 hari 2 malam. Nggak nyampe 2 Iya. jam. Dari Pacitan tuh Senin jam 12. Insya Allah Rabu pagi jam 7 jam 8 udah sampai Pekanbaru. Oh gitu. Iya. Daya penumpangnya banyak juga ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah banyak ya. Soalnya Pak? kan sementara ini kan cuma seminggu sekali. Ah, Ya mudah-mudahan nanti dengan armada yang baru kita bisa 2 kali seminggu. amin, amin. Dan syukur-syukur nanti setiap minggu, setiap hari ada pemberangkatan ya Pak ya? Amin. Amin, amin. Oke, sukses Pak Lite bersama teman-teman dari Aneka Jaya dalam nanti mengoperasikan unitnya. Nanti Pak Lite juga yang bawa? Iya, iya, Wah. betul. Itu sopirnya berapa orang tuh? 2 orang. 2 orang. Connect 1. Karena satu ya wajar perjalanan yang cukup jauh. Oke, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Pak, sukses Pak. Ya Pak. Oke, sahabat Laksana, sudah terjawab semua apa yang kita bahas hari ini tentang Discovery dengan Hino AK240. Jadi ya itu tadi
yang saya bilang di awal, mesin ngarep ora sepele karena apa? Unit ini aja melakukan rute yang cukup panjang dari Pacitan Jawa Timur sampai Pekanbaru Provinsi Riau. Sahabat Laksana bisa track ya nanti ya, berapa kilometer waktu perjalanannya. 2.600. Wah, sekali jalan 2.600 km. Berarti PP langsung ganti oli ya, Pak? Ya. Luar biasa. Mesin ngarep ora sepele, ya kan? Nanti kan edisi mesin ngarep ora sepele berikutnya di channel Laksana Gus. Tetap ikuti dan laksanakan. Inilah detik-detik dirilisnya 2 unit Discovery SR3 dari gerbang karoseri Laksana. Selamat mencoba dan rasakan sensasinya bus mesin depan dengan rute yang jauh. Sukses selalu untuk PO Aneka Jaya.